narasi, Berarti yang baca lebih banyak lagi tuh. ya ada narasi yang dihembuskan Megawati dipanggil KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di program paling fenomenal di Indonesia, Viral Tapi Hoax. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan KPK akan panggil Megawati untuk diperiksa. Kemudian ada lagi satu informasi yang beredar, itu Pertamina larang penunggak pajak kendaraan isi BBM. Ya. Ini luar biasa sekali nih berita, karena informasi ini karena saya juga terima di WA saya. Dan satu lagi terakhir, ada beberapa yang tentang narasi harga jual beli BBM, kinerja keuangan Pertamina. Itu masih juga terkait dengan Pertamina. Saya tidak sendirian membahas ini, saya bersama dengan pemeriksa fakta dari AJI Jakarta dan salah satu pemeriksa fakta terbaik di Asia dan Oseania, Bung Asnil Bambane Amre. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Wah, Pemret. Alhamdulillah. Aduh, ini seminggu kita nggak muncul, Ya. 1000 hoax yang Bener. timbul gitu. Jadi Bisa lebih banyak sebenarnya. bisa lebih banyak. Bang, ini yang pertama langsung saya minta klarifikasi terkait informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Megawati Soekarno Putri untuk diperiksa. Setahu saya yang diperiksa itu adalah kasus Haji Yakut ya, mantan Menak. Kenapa jadi Megawati yang dipanggil sekarang? Benar. Jadi ada sebuah akun di Facebook itu membuat konten ya, Bang ya. Di konten itu ada foto Megawati dan di sampingnya itu foto Hasto. Ya. Kemudian juga ada foto Prabowo di situ, kemudian dikombinasikan dan dikasih narasi. Oleh akun ini narasinya itu menyala Pak Presidenku Prabowo Subianto. Kemudian di bawahnya KPK panggil Megawati untuk diperiksa. Kemudian mak panik, puluhan kasus terbongkar, skandal penjualan pulau hingga Indosat diusut KPK, PDIP bisa dibubarkan karena dibiayai uang korupsi. Ya. Nah, jadi narasinya adalah ada informasi yang disebarkan oleh akun ini bahwasannya Megawati Soekarno Putri itu dipanggil oleh KPK. Dan ini tentu menjadi heboh, menjadi perhatian di media sosial karena ada Megawati yang itu merupakan tokoh politik partai terbesar di Indonesia. Ya. Dan ada KPK yang kita ketahui adalah penegak hukum. Ya. Nah, ini yang membuat banyak reaksi di akun ini. Yang like itu aja 47.000. Banyak di sekali ya. Jadi 47.000 likes tuh. 47.000 like, yang komen 10.000, Bang. Jadi seolah-olah narasi ada. Berarti yang baca lebih banyak lagi tuh. Ya. Ada narasi yang dihembuskan Megawati dipanggil KPK. Nah, sementara informasi yang kita verifikasi ini, foto ini, gambar yang ada di belakang ini, fotonya kita cek melalui aplikasi Dekopi AI. Nah, di Dekopi AI ini menarik, Bang. Jadi kita aplikasi platform ini itu langsung mendeteksi apa sih maksud dari foto narasi yang dihembuskan ini. Nah, di sini dijelaskan jumlah like, komentar, dan share terlihat menunjukkan postingan ini telah menjangkau audiens yang cukup besar, tadi 47.000. Kemudian ini menunjukkan potensi pengaruhnya meskipun keasliannya dipertanyakan. Jadi AI yang menjawab. Jadi akun ini saya kemudian masukkan ke Dekopi AI. Nah, AI kemudian menjelaskan, dia menyatakan seperti tadi, keasliannya dipertanyakan. Tapi terjangkaunya luas. Jadi audiensnya cukup besar, 47.000 likes. Bahayanya AI ya. Ya. Nah, secara jurnalistik kita coba bongkar gitu ya. Apakah ada informasi Megawati dipanggil oleh KPK? Dan gitu. apakah ada foto yang model kayak begini kayak orang mau nangis gitu ya? Megawati dengan berpakaian oranye gitu ya. Puan berpakaian oranye dan di sebelahnya Hasto berpakaian oranye, itu benar. Tapi yang Megawati dan Puan itu artificial intelligence. Jadi tidak ada informasi sahih. Foto ini juga tidak kami temukan. Ya.
ada fotografer yang kemudian memotret Megawati berpakaian oranye, itu nggak ada. Jadi termasuk informasi Megawati dipanggil KPK itu juga nggak ada. Dari KPK juga biasanya diumumkan. Yeah. Nah, teman-teman yang ngepost, jurnalis yang ngepost di KPK seharusnya itu dapat informasi duluan, karena di KPK itu terang-terangan tersangka ataupun saksi yang dipanggil ataupun siapapun yang datang ke sana itu dibuka. Jadi semua jurnalis itu menunggu di depan. Nah, ini nggak ada informasi apapun. Bahkan Bu Megawati dalam kasus Hasto pun tidak jadi saksi ya? Iya. Sama sekali nggak jadi saksi ya? Datang pun nggak ada. Nggak ada gitu ya? Beliau nggak ada datang ke KPK. Nah ini di mana tadi? Facebook ya? Di Facebook, Bang. Jadi ini udah berapa kali kita di Bang Berita kayaknya semuanya di Facebook banyak ya? Ya, karena memang Facebook Pro itu ada ya. Jadi memang menjadi tren orang-orang pengguna Facebook itu meningkatkan status usernya menjadi Facebook Pro. Dan itu mendapatkan cuan. Ya, jika kemudian mencapai target tertentu, dia bisa mendapatkan dolar dari situ. Dan dia pun tidak perlu dalam bentuk video ya. Tidak harus. Dalam bentuk tulisan dan gambar pun bisa. Jadi effortnya lebih sedikit tapi dampaknya luas. Benar. Jadi yang penting ada durasi ya, yang dia bisa dijaga, ya. Di railsnya itu bisa dimainkan gitu ya. Foto kemudian dikasih suara, sound gitu ya. Ya, cuman problemnya Facebook Pro yang harusnya berisi informasi yang positif, yang memberikan manfaat, inspirasi buat masyarakat, justru dipakai oleh mereka ini. Ini siapa nih akunnya nih? Itu untuk kepentingan negatif. Saya nggak tahu nih apa akun asli apa enggak ya. Namanya Hartono gitu ya. Itu aja. Hartono yang namanya. Karena ada tersangka kasus pembunuhan Kacap Berry namanya Dwi Hartono soalnya. Makanya Hartono ini nama umum banget ya. Nama umum ya. Kita nggak tahu apakah ini nama bener nama dia gitu. Dan mereka pun nggak peduli ya mau nama apa aja, yang penting selama dan mereka udah sering ya. Si Hartono ini udah berapa kali dia banyak bikin akun, banyak bikin konten yang seperti ini. Dan narasinya juga lebih banyak tujuannya untuk menarik penonton dan reaksi netizen. Mengundang like atau mengundang komentar. Kalau ini memang berarti niatnya memang disinformasi, ya, pengen menyesatkan sambil mendapatkan cuan. Jadi memang tujuannya untuk mendapatkan uang dengan memberikan informasi yang negatif atau yang bombastis, yang kebenarannya masih dipertanyakan. Jadi dia cuma mengambil tren aja ya, ngambil tren. Nah, ini siapapun bisa jadi musuhnya, siapapun bisa menjadi objek dia untuk dapat keuntungan gitu. Makanya kita bilang orang yang membuat hoax tuh dosanya besar sekali. Dia udah memfitnah orang yang tidak bersalah dan dia dapat keuntungan dari fitnah yang dia bikin itu. Berarti kan uangnya uang haram hasil dari fitnah. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, dia bisa membuat perpecahan sekaligus permusuhan antar keluarga, antar manusia, antar saudara, antar teman, termasuk kerusuhan massal di sebuah negara. Ini kalau dilihat di konten dia, Bang, ini ada juga maksudnya lucu-lucuan aja. Tapi yang nontonnya 2,7 juta. Sementara kita bikin serius nggak sampai segitu bikinnya gitu. Jadi dia bikin lucu-lucuan, yang nonton 2,7 juta. Kemudian ada juga video lainnya terindikasi informasinya juga nggak sahih. Itu yang nonton 893.000. Luar biasa ini. Ini. Ya, semoga Mas Hartono yang membuat hoax terkait dengan ini segera insaf. Tolong jaga nama baik keluarga Anda. Jangan lupa karma itu bisa datang, gak usah nunggu nanti. Karma itu bisa datang besok menghantui hidup Anda karena Anda sudah melakukan fitnah terhadap orang lain yang tidak bersalah. Kita boleh benci sama seseorang, tapi bukan berarti kita bisa menjolimi orang itu dengan memberikan informasi palsu tentang dirinya. Jadi gak boleh. Jadi kita cuma mengingatkan nih akun Hartono di Facebook ya. Dan tolong Facebook dan lain-lain tolong bisa mengantisipasi akun-akun penyebar hoax seperti ini. Oke Bang, berarti Bang, KPK panggil Megawati untuk diperiksa. Kita nyatakan hoax ya. Aduh,
Maunya, Ini maunya kita kalau kita dipanggil istana gitu maunya. iya dipanggil istana atau dipanggil Danantara kan Oh, sekarang iya, untuk iya. jadi Komisaris. komisaris. Aduh. Kalau Ayu dipanggil tentara, Tentara. bukan tentara. Oh, tentara.